Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita, akuntansi manajemen, kuliah kelima mengenai pelaporan segmen. Sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengertian laporan segmen menurut Hansen dan Mowen, segmen adalah a segment is a subunit of a company of sufficient importance to warrant the production of performance report. Segments can be division, department, product, lines, customer, classes, and so on. Untuk mengukur kinerja segmen, maka manajemen perusahaan memerlukan informasi yang detail mengenai sebuah segmen. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan laba rugi setiap segmen dan lainnya. Laporan segmen adalah laporan yang menyajikan informasi tentang laba rugi untuk setiap segmen. Dengan adanya laporan segmen, maka akan diketahui bagaimana kinerja dari setiap segmen. Alternatif segmen. Terdapat beberapa alternatif untuk menetapkan segmen-segmen di suatu perusahaan guna menghasilkan informasi yang signifikan kepada investor. Tiga alternatif penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, divisi geografis. Maksudnya segmentasi yang didasarkan pada letak geografis mungkin sangat informatif bagi perusahaan, terutama dalam membedakan operasi domestik dan luar negeri. Selanjutnya ada divisi lini produk atau industrial, yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan profitabilitas, tingkat resiko, dan peluang pertumbuhan. Yang ketiga ada divisi berdasarkan struktur intern pengendalian manajemen, yaitu mengumpulkan data akurat yang diperlukan dengan biaya tambahan kecil. Ruang lingkup pelaporan segmen berlaku bagi perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik. Entitas yang secara ekonomi signifikan termasuk anak perusahaan adalah entitas dengan tingkat pendapatan laba, aktiva atau jumlah tenaga kerja yang signifikan di negara tempat operasi utama perusahaan dilaksanakan. Apabila yang disajikan meliputi baik laporan keuangan induk perusahaan maupun laporan keuangan konsolidasi, maka informasi yang dimaksud dalam pernyataan ini hanya perlu disajikan dalam bentuk informasi yang konsolidasikan. Apabila laporan keuangan anak perusahaan juga diterbitkan, maka informasi menurut segmen juga perlu disajikan untuk anak perusahaan. Definisi segmen usaha. Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa, baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait. Dan komponen ini memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan dengan segmen yang lain. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan terkait atau tidaknya produk atau jasa meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik produk atau jasa. Selanjutnya karakteristik proses produksi. Terus ada lagi jenis atau golongan pelanggan dari produk dan jasa. Selanjutnya ada metode pendistribusian produk atau penyajian jasa. Dan jika praktis, karakteristik iklim regulasi, misalnya dalam perbankan, asuransi, atau public utilities juga bisa mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Segmen geografis.
Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan atau wilayah ekonomi tertentu. Dan komponen itu memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi di wilayah ekonomi lain. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi segmen geografis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor kesamaan kondisi ekonomi dan politik. Selanjutnya, ada faktor hubungan antara operasi dalam wilayah geografis yang berbeda. Selanjutnya, ada faktor kedekatan geografis operasi. Selanjutnya, ada faktor resiko khusus yang terdapat dalam operasi di wilayah tertentu. Selanjutnya, ada faktor regulasi pengendalian mata uang. Dan yang terakhir adalah faktor resiko mata uang. Definisi pendapatan segmen. Pendapatan segmen adalah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan secara langsung dapat dikaitkan dengan suatu segmen dan porsi yang relevan dari pendapatan perusahaan yang dapat dialokasikan secara rasional kepada perusahaan atau segmen. Selanjutnya, pendapatan segmen mencakup bagian perusahaan atas laba atau rugi perusahaan asosiasi, usaha patungan atau joint venture, atau investasi lainnya yang dilaporkan berdasarkan metode ekuitas hanya jika pos-pos tersebut dalam pendapatan konsolidasi atau pendapatan perusahaan keseluruhan. Definisi beban segmen. Beban segmen adalah beban aktivitas operasi suatu segmen yang secara langsung dapat dikaitkan dengan segmen tersebut dan porsi relevan beban yang didapat dan dialokasikan secara rasional kepada segmen tersebut, termasuk beban yang berkaitan dengan penjualan kepada pelanggan eksternal dan beban yang dikaitkan atau yang berkaitan dengan transaksi kepada segmen lainnya dalam perusahaan yang sama. Beban segmen mencakup bagian peserta usaha patungan atau joint venture dalam beban pada entitas yang dikendalikan secara proporsional sesuai dengan PSAK nomor 12 tentang pelaporan keuangan mengenai bagian partisipasi dalam pengendalian bersama operasi dan aset. Definisi hasil segmen. Hasil segmen adalah selisih antara pendapatan segmen dan beban segmen dan umumnya mencerminkan laba usaha meskipun dasar yang lain sering lebih cocok. Penghasilan bunga dan beban bunga biasanya tidak termasuk dalam hasil segmen kecuali kalau operasi segmen terutama bersifat finansial. Juga pajak penghasilan, hak minoritas atau minority interest, dan pos luar biasa atau extraordinary item lazimnya tidak dimasukkan sebagai hasil segmen. Jika pendapatan dan beban tidak dapat langsung didistribusikan pada suatu segmen, tetapi terdapat dasar alokasi yang layak, maka pendapatan dan beban tersebut dapat dialokasikan dengan menggunakan dasar yang layak tersebut. Selanjutnya ada aktiva dan kewajiban segmen. Pengungkapan aktiva segmen memberikan indikasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil operasi segmen. Aktiva semacam itu termasuk semua aktiva berwujud dan yang tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan pada segmen tertentu. Aktiva yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi yang layak. Kewajiban biasanya tidak dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau karena dipandang meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan hasil operasi. Aset segmen.
adalah aset operasi yang digunakan segmen dalam aktivitas operasi dan dapat dikaitkan secara langsung dengan segmen tersebut atau dialokasikan ke segmen tersebut secara rasional. Laporan segmen berdasarkan perhitungan full costing. Full costing merupakan metode perhitungan biaya yang membebankan seluruh biaya manufaktur ke produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap merupakan bagian yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan full costing, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan di awal dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Berikut merupakan contoh laporan segmen berdasarkan perhitungan full costing. Absorption costing income statement in thousands of dollars. Ini ada sales merupakan penjualan, cost of goods sold adalah produk yang terjual atau produk atau HPP produk. Selanjutnya ada gross margin atau laba kotor, dan ada beban penjualan dan administrasi, dan ada operating income. Operating income adalah laba operasi, ya. Sama saja dengan yang pernah kita pelajari di kuliah kita sebelumnya. Laporan segmen berdasarkan perhitungan variable costing. Variable costing merupakan salah satu metode perhitungan biaya yang hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak termasuk dalam penentuan biaya produk. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode akan habis pada akhir periode dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan segmen karena menyediakan informasi mengenai beban variabel dan tetap. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2007, laporan laba rugi segmen dengan perhitungan biaya variabel membagi beban tetap dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban tetap langsung atau direct fixed expensive merupakan beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau avoidable fixed expensive, atau beban tetap yang dapat ditelusuri atau traceable fixed expensive, karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Sebagai contoh, jika sebuah segmen adalah wilayah penjualan, beban tetap langsung untuk setiap wilayah penjualan adalah sewa kantor penjualan, gaji manajer penjualan di setiap wilayah, dan seterusnya. Jika salah satu wilayah ditutup, maka beban tersebut atau beban tetap tersebut juga akan hilang. Selanjutnya ada beban tetap umum atau common fixed expensive, merupakan beban yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban ini tetap akan ada meskipun suatu atau salah satu segmen dihapus. Sebagai contoh, depresiasi gedung kantor pusat dan gaji CEO. Berikut ini adalah laporan segmen berdasarkan perhitungan variable costing, dan ini merupakan gambaran dari laporan laba rugi atau segmented income statement, ya, in dollar.
Sama saja seperti yang telah kita pelajari dalam kuliah sebelumnya, cuman ini dibagi menjadi segmen A atau segmen B. Bisa juga sebagai segmen geografis ya, atau bisa juga dari segmen produk ya. Ini dibagi dua berdasarkan segmennya. Selanjutnya ada margin kontribusi dan margin segmen. Margin kontribusi merupakan salah atau hasil dari pengurangan biaya variabel dari pendapatan segmen yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi segmen. Margin kontribusi bermanfaat untuk memahami pengaruh perubahan volume jangka pendek terhadap laba rugi. Namun, di samping margin kontribusi, pelaporan kontribusi yang lebih baik untuk mengevaluasi segmen adalah margin segmen. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2007, yang dimaksud dengan margin segments yaitu the profits contributions each segment makes towards covering a firm's common fixed cost. Jadi margin segmen memperlihatkan jumlah yang masih tersisa setelah pendapatan segmen dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap langsung. Suatu segmen setidaknya harus mampu menutup biaya variabel dan biaya tetap langsungnya sendiri. Margin segmen yang negatif akan mengurangi total laba perusahaan. Selanjutnya, margin segmen bermanfaat dalam mengambil keputusan mengenai kapasitas jangka panjang dan alokasi sumber daya ke setiap segmen. Tujuan pelaporan segmen. Tujuan dari pelaporan segmen adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen, yaitu informasi tentang berbagai jenis produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dari berbagai wilayah geografis operasi perusahaan dalam rangka membantu penggunaan laporan keuangan dalam sebagai berikut. Yang pertama, dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, menilai resiko atau imbalan perusahaan secara lebih baik dan menilai perusahaan secara keseluruhan dengan cara yang lebih memadai. Kebijakan akuntansi segmen, yaitu informasi segmen yang harus disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi atau perusahaan. Kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen untuk menyusun sebagai kebijakan akuntansi yang diyakini manajemen paling sesuai untuk laporan keuangan eksternal. Karena tujuan dari informasi segmen ialah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan membuat penilaian yang lebih memadai mengenai perusahaan secara keseluruhan. Pernyataan ini mensyaratkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan informasi segmen sama dengan kebijakan akuntansi yang telah dipilih manajemen. Penyajian pelaporan segmen. Perusahaan harus menggambarkan aktivitas setiap segmen industri dan menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan, informasi keuangan berikut ini harus diungkapkan. Penjualan atau pendapatan operasi lainnya dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Hasil lain atau hasil segmen, aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah yang dikonsolidasikan, dan dasar penetapan harga antar segmen. Perusahaan harus menyajikan rekonsiliasi
antara informasi segmen-segmen individual dan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Quotes for today. It always seems impossible until it's done, by Nelson Mandela. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.